Hai, selamat datang di Basic Math Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semua merasakan manfaat dari channel ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bentuk akar. Nantinya kita juga akan melanjutkan materi terkait operasi bentuk akar. Nah, pada bentuk akar ini kita harus memperhatikan beberapa simbol-simbol yang mewakili pada bentuk akar atau yang terdapat pada bentuk akar. Nah, kalau ada nemu bentuk seperti ini, cara bacanya adalah akar pangkat N dari A. Misalnya di sini nanti ada soal, di sini 5, di sini pangkatnya 3. Berarti bacanya adalah akar pangkat 3 dari 5. Keterangannya di sini, kalau ada bentuk yang seperti ini namanya bentuk akar atau radikal. Kalau ada simbol yang bentuk akar seperti ini namanya lambang bentuk akar. Sedangkan N-nya adalah indeksnya atau pangkat. A yang di dalam akar ini disebut radikan. Nah, catatan yang perlu diingat di sini bahwa tidak semua yang berada pada tanda akar di sini disebut dengan bentuk akar. Kenapa? Bentuk akar itu hanya jika dan hanya jika hasil dari bentuk akarnya adalah bilangan irasional. Masih ingat kan apa itu bilangan irasional? Nah, sebelum memasuki bilangan irasional, kita perlu tahu dulu nih apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A, B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bilangan yang mengandung pecahan desimal tak hingga dan tak berpola. Nah, contohnya gimana? Kalau ada soal akar 25, nah hasil akar dari 25 kan 5 nih. Nah, ini bukan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya itu bukan merupakan bilangan irasional. Sedangkan akar 2 ini adalah bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya itu adalah bilangan irasional atau bilangan bentuk desimal yang tak terhingga dan tak berpola. Selanjutnya adalah bentuk akar. Bentuk akar itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah akar senama. Akar senama itu jika indeksnya sama. Indeks ya, ingat indeks itu adalah pangkatnya. Contohnya akar 2 dan akar 3. Nah, di sini indeksnya kan 2 ya, tidak ditulis. Nah, terus yang kedua kita punya akar pangkat 3 dari 5, kemudian akar pangkat 3 dari 10. Nah, di sini kan jelas-jelas nih indeksnya adalah 3. Ini dinamakan dengan akar senama. Kemudian akar sejenis. Nah, akar sejenis ini indeks dan radikannya sama. Indeks itu berarti pangkat, radikannya berarti nilai A atau nilai di dalam akar. Contohnya nih, berarti ada akar pangkat 3 dari 2, kemudian 2 akar pangkat 3 dari 2. Nah, di sini kan sama-sama nih indeksnya adalah 3, kemudian radikannya adalah 2. Nah, yang bentuk seperti ini disebut dengan akar sejenis. Kemudian harus diingat juga di sini kalau dia bentuk akar X seperti ini adalah hasilnya sama dengan X pangkat 1 per 2. Di mana indeksnya adalah 2, kemudian nah di pangkat X ini kan ada 1 ya, tidak ditulis. Maka kita punya X pangkat 1 per 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 5 sama dengan 5 1 per 3. Kalau ada soal X pangkat 2 kemudian dipangkatkan kembali dengan 1 per 3, maka ingat kalau ada pangkat ketemu pangkat seperti ini pada sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, di sini pangkatnya itu harus dikalikan. Jadi X pangkat 2 kali 1 per 3 sama dengan X pangkat 2 per 3, atau ketika dia diubah dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 3 X pangkat 2, di mana nilai yang di sininya dijadikan sebagai indeks dan yang 2 ini dijadikan pangkat dari radikan. Oke, sekarang kita masuk pada operasi bentuk akar. Oke, yang pertama pada operasi bentuk akar yang perlu diperhatikan adalah untuk nilai A dan nilai B adalah bilangan real dengan N bilangan asli yang sesuai, maka berlaku beberapa aturan berikut.
Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bagaimana ketika terjadi perkalian antar akar, kemudian pembagian antar akar, kemudian penjumlahan dan pengurangan antar akar. Contohnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, di sini kan soalnya sederhanakan. Jadi kita harus mencari bentuk paling sederhana dari akar. Yang A, akar dari 54. Nah, di sini kita harus mencari perkalian berapa nih yang menghasilkan 54. Kalian dari antara dua bilangan yang menghasilkan 54 kan ada 9 kali 6. 9 dikali dengan 6. Nah, kita harus memperhatikan di antara dua bilangan yang kita jadikan bentuk sederhana ini, salah satu bilangannya itu harus memiliki nilai akar yang pasti. Misalnya akar 25 kan 5. Nah, di sini kan kita punya akar 9 kali 6, hasilnya kan 54 nih. Berarti kita bisa nulis akar 9 dikali dengan akar 6, ya kan? Akar 9 kan 3. Akar 6 kan nanti mendapatnya bilangan irasional kan. Jadi kita langsung aja tetap nulis dia akar 6. Jadi bentuk sederhana dari akar 54 adalah 3 akar 6. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Akar 2/25. Nah, berarti caranya kan di sini diminta untuk menyederhanakan, maka kita buat dia dalam bentuk paling sederhana. Kita tulis dalam bentuk akar. Nah, kalau bentuk akarnya seperti ini kan sama dengan yang sifat nomor 2 kan. Jadi kita bisa tulis akar 2 dibagi dengan akar 25. Sama dengan akar 2 kan tetap ya akar 2 per akar 25, 5. Jadi bentuk paling sederhananya adalah akar 2 per 5. Kemudian yang C, kita punya di sini akar pangkat 3 dari 128. Caranya sama nih seperti yang A tadi. Kita cari dulu perkalian berapa yang menghasilkan 128. Salah satu bilangan tersebut memiliki nilai akar. Jadi di sini kita punya akar pangkat 3. Nah, 128 ini kan dapat diperoleh dari 64 kali dengan 2. Sekarang kita lihat, ingat ketika kita memilih dua bilangan ini harus salah satunya itu dapat diakarkan atau memiliki nilai akar. Berarti sama dengan kita bisa tulis lagi akar 64 kali dengan akar 2. Pangkatnya tetap, ya kan? Maka hasilnya adalah, nah di sini perlu diingat, di sini kan pangkatnya 3. Kalau yang pangkatnya tidak ditulis seperti ini kan pangkatnya 2 ya. Nah, karena di sini pangkat 3, kita harus mencari bilangan ketika dipangkatkan 3 hasilnya 64. Nah, berarti kan 4 pangkat 3 hasilnya kan 64. Kemudian kita kali dengan akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini kan sama-sama nih pangkat 3, maka hasilnya adalah 4, akarnya hilang, kemudian akar pangkat 3 dari 2 tetap kan, berarti di sini akar pangkat 3 dari 2. Nah, udah, ini adalah bentuk paling sederhananya. Oke, soal yang selanjutnya yang D adalah akar pangkat 6 dari 64. Nah, tadi kan 64 nih adalah pangkatnya 3 kan. Jadi kita cari sekarang suatu bilangan yang dipangkatkan 6 hasilnya adalah 64. Oke, kita tulis di sini 6. Kemudian bilangan yang ketika dipangkatkan 6 hasilnya 64 adalah 2 pangkat 6. Nah, karena di sini sama-sama pangkatnya 6, untuk menghilangkan tanda akar maka kan dibagi ya 6 per 6. Jadi sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. Oke, ini adalah bentuk paling sederhana dari akar pangkat 6 dari 64. Lanjut yang E. Yang E ini merupakan operasi perkalian dari dua buah akar. Nah, di sini kan indeksnya sama-sama 3 kan? Nah, kalau indeksnya sama-sama 3, kita langsung bisa nulis aja di sini yang nilai 4 dan 2 ini langsung dikalikan di luar, 4 kali 2. Kemudian kali lagi dengan untuk akarnya. Akarnya berapa? Akarnya pangkatnya 3. Kemudian radikannya adalah 5 dan 7. Oke. Berarti di sini 4 kali 2 adalah 8. Kemudian
Punya di sini akar pangkatnya adalah akar pangkat 3 dari 5 kali 7 adalah 35. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Udah gini aja. Kalau sudah tidak bisa diselesaikan, maka itu adalah bentuk paling sederhana. Selanjutnya di sini kita punya soal di mana radikannya itu sama, yaitu sama-sama 5, tapi dia memiliki indeks yang berbeda, ya kan? Indeksnya di sini 3 dan 7. Maka caranya yaitu tetap aja seperti tadi, sama dengan sini ya, sama dengan 3 dikali dengan 5. Kemudian di sini, nah di sini kan bentuk akar ini kita ubah jadi bentuk pangkat. Jadi 5 1/3 dikali dengan 5 1/7, ya kan? Kemudian sama dengan 3 kali 5 15. Karena ini pangkat kemudian dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan sama dengan 5 1/3 ditambah dengan 1/7. Nah, kenapa kita bisa cuman menulis di sini angka 5? Karena kan sama-sama dia 5 di sini kan. Kalau sama-sama 5, maka kita tetap bisa nulis di sini langsung aja 5. Nah, dengan 15, kemudian 5 1/3 ditambah 1/7 sama dengan 10/21. Pecahan di sini kan bentuknya pecahan, kita akan membuat dia lagi menjadi bentuk akar karena kan kita tadi bermula dari bentuk akar yang ingin disederhanakan. Maka hasilnya adalah 15. Buat tanda akar di sini menjadi ikannya adalah 5, kemudian pangkatnya adalah 21, pangkat dari 5-nya adalah 10. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Demikian video hari ini. Terima kasih telah belajar bersama kami. Nantikan video selanjutnya dan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.